Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga Cyber Psychology. Materinya adalah online relationship, online dating, dan cyber sex. Ini karena ada 3 hal jadi satu, saya mau pisah juga agak padat untuk materi yang lain, jadi ini saya gabung ya. Jadi satu, next slide-nya oke. Ya, materinya adalah tentang yang pertama online relationships itu sendiri, lalu online dating, cyber sex, dan cyber sex addiction. Ya, sebenarnya cyber sex sama cyber sex addiction ini ya satu hal tapi ada bedanya gitu ya. Jadi saya pisah lah. Yang pertama kita ngomongin tentang online relationships. Nah, sebelum ngomongin tentang online relationships, kita ngomongin dulu teori-teori mengenai romantic relationships. Ada yang pernah tahu atau pernah mengenal, pernah mempelajari salah satu teori ini? Ada social evolutionary theory, ada social penetration theory, sama exchange and equality theory. Mungkin di psikologi sosial ada, atau di psikologi perkawinan? Ada yang pernah dapat? Nggak tahu? Oke. Yes, Miss Rina? Kalau saya nggak pernah dapat teori-teori yang kayak gini. Cuman kalau misalkan kayak di Instagram gitu-gitu banyak sih Mbak yang kayak bilang kayak gini gitu Mbak. Oke. Ya. Ya, yang pertama social evolutionary theory, ini teori yang paling lama yang berusaha menjelaskan bagaimana romantic relationship itu terjadi gitu ya. Nah, berdasarkan ini memang ada kaitannya dengan teori evolusi. Waktu di psikologi faal, kalau nggak salah saya pernah ngejelasin yang tentang ovum is expensive, sperm is cheap gitu ya. Nah, ini tuh sebetulnya kelanjutan teorinya. Jadi perempuan itu lebih tertarik kepada laki-laki berdasarkan status sosial ekonomi, sedangkan laki-laki lebih tertarik dengan perempuan karena fisiknya. Itu ya karena perempuan itu benar-benar menjaga sumber dayanya ya untuk melanjutkan keturunannya. Sumber daya itu cuma 1 bulan itu cuma 1 tuh ovum yang keluar gitu kan. Itu jadi langka banget gitu ya. Karena itu dia untuk melanjutkan keturunan hereditas gitu. Nah, dia harus mencari pasangan yang kira-kira bisa menjaga dia dan keturunannya di masa yang akan datang. Makanya perempuan melihat status sosial ekonomi gitu. Ya, jadi ini bukan matre gitu ya. Kalau penjelasannya gitu kan, kalau sekarang anak sekarang bukan matre, realistis lah ya gitu. Memang kita makan cinta, kita kan nggak bisa beli makanan pakai cinta ya gitu ya, pakai duit kayak gitu. Nah itu sebetulnya sih lebih karena ini ya. Nah sedangkan laki-laki lebih tertarik dengan perempuan karena fisiknya, karena memang ada semacam persepsi gitu, ada semacam paradigma tertentu yang fisik perempuan yang model begini itu akan lebih subur dibandingkan fisik perempuan yang seperti ini. Ya pokoknya kayak gitu. Maksudnya, jadi di beberapa, tapi saya bilang model itu tergantung budaya ya. Ada misalnya budaya di Timur Tengah misalnya, perempuan yang subur itu, perempuan yang bisa menurunkan keturunannya banyak, yang subur gitu, itulah perempuan yang gemuk. Makanya orang-orang Timur Tengah itu malah suka cewek-cewek yang gemuk gitu. Tapi kalau misalkan di China gitu, perempuan yang subur itu adalah yang kakinya kecil. Makanya perempuan yang kaki kecil itu dianggap cantik gitu. Sampai mereka kayak semacam ada waktu remaja itu, mulai dari ketika mereka menstruasi itu kayak membentuk kaki supaya kakinya itu kecil gitu ya, tetap kecil gitu. Itu yang dianggap cantik. Di budaya Jawa ada lagi raja-raja Jawa dulu tuh melihat untuk mencari istri juga ada karakteristik tertentu, istri yang bakalan melahirkan anak yang banyak yang seperti apa, kayak gitu. Nah itu social evolutionary theory gitu. Nah social penetration theory, nah ini
teori yang berbeda lagi, yaitu yang menyatakan bahwa penetration itu kan masuk gitu ya, artinya penetrasi itu masuk semakin lama semakin dalam semakin dekat gitu. Hubungan itu selalu terjadi dari awal yang kita nggak kenal satu sama lain ya, nggak harus romantis ya, kita kenalan sama orang baru kenal nih sama teman sama maba kan kita nggak tahu sama sekali, cuman paling tahu muka nama kayak gitu doang kan. Tapi kan lama kelamaan berinteraksi, semakin lama semakin mengenal, kayak mengupas bawang gitu, jadi lapis demi lapis sampai kita tahu personality si orang itu satu sama lain, hobinya apa, sukanya apa, nggak sukanya apa, kayak gitu-gitu. Kalau lagi marah kayak gimana, kayak gitu-gitu. Nah itu social penetration theory. Terus exchange and equality theory. Nah teori ini melihat bahwa suatu hubungan terjadi karena masing-masing individu itu menyeleksi pasangan berdasarkan dia ngelihat untung dan ruginya kalau berpasangan sama si orang itu, gitu, ya. Oke, sama si A cakep sih, tapi dodol, misalnya kayak gitu. Sama si B ya kurang cakep tapi pintar, kayak gitu. Nah, jadi mendingan mana ya, gue sama yang cakep tapi dodol apa yang nggak cakep tapi pintar, misalnya gitu. Nah itu exchange and equality theory. Gitu. Gue butuh apa? Gue udah punya apa? Yang gue butuhkan, yang gue belum punya apa dari pasangan? Itu exchange and equality theory. Gitu ya. Ini teori-teori yang teori dasar lah untuk menjelaskan satu romantic relationship yang memang biasanya terjadi secara langsung ya. Tapi ternyata bisa juga diterapkan ketika online relationship, walaupun pada saat online relationship nanti kita akan lihat ada tambahan-tambahan teori lain yang menjelaskan terjadinya online relationship tersebut. Nah, sebelum masuk ke teorinya yang online relationship, kita ngomongin dulu nih sejarah online relationship gitu ya. Dulu itu sampai berabad-abad ya, sampai mungkin sekitar tahun 1900-an, itu romantic relationship itu terjadi, romantic relationship yang paling umum itu adalah pernikahan. Tahun di bawah 1900-an mungkin agak jarang, atau mungkin tidak tenar tuh konsep pacaran kayak gitu ya. Kalau ya jatuh cinta atau romantic relationship itu adalah pada saat pernikahan. Dan pernikahan itu secara umum terjadi karena arranged marriage, dijodohin. Ya Romeo and Juliet gitu ya. Makanya itu kan mereka yang menentang itu malah akhirnya ya udah gitu, tidak terjadi, mereka sebenarnya sudah dijodohkan sama lain gitu ya. Atau dulu mungkin Louis XIV dan Mary Antoinette gitu ya, itu semua dijodohin, keluarga kerajaan itu semua dijodohin gitu ya. Nah ya bukan cuma keluarga kerajaan, rakyat biasa pun juga dijodohin gitu. Nah sejak awal tahun 1900-an lah itu baru ada yang namanya love based marriage gitu. Pernikahan bukan karena dijodohkan, tapi karena mereka satu sama lain saling kenal, terus akhirnya jatuh cinta terus menikah. Kenapa baru tahun 1900-an akhir? Karena sebelumnya ya secara umum perempuan itu nggak keluar rumah ya, walaupun di Eropa gitu ya, di negara barat kayak gitu-gitu ya, walaupun ya memang mereka lebih banyak keluar dibandingkan di negara timur, cuman tetap aja gitu lebih banyak ada di dalam rumah keluarganya masing-masing, sehingga ya laki-laki untuk mencari istri ya dengan cara perjodohan itu gitu kan. Nah, cuman di awal-awal abad tahun 1900-an itulah mulai perempuan itu lebih banyak keluar, mereka bertemu misalnya kalau di Eropa itu di pesta dansa gitu ya. Mungkin kalau kamu nonton The Bridgerton gitu ya, atau nonton Little Women, nah konsepnya kayak gitu tuh. Ya, oke, mereka saling jatuh cinta, saling bertemu di suatu tempat. Nah itu mulainya love based marriage itu di situ ya. Terus sebelum menuju pernikahan mereka saling mengenal satu sama lain dengan pacaran gitu kan.
Terus semakin ke sini, terutama di negara-negara maju, orang tua tidak lagi mendesak anaknya untuk menikah. Ya, jadi hubungan romantic relationship itu tidak harus dengan menikah. Ya, banyak yang misalnya jadi hanya pacaran aja, tinggal serumah, misalnya kohabitasi gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kumpul kebo gitu ya. Ya, karena tidak lagi dituntut harus menikah, dan banyak orang yang berpikiran bahwa menikah itu hanya sekedar legalitas hukum. Dan tingkat perceraian juga semakin tinggi gitu, jadi mereka takut untuk menikah karena takut cerai. Ya udah, kalau suka sama suka, mau tahapan selanjutnya adalah tinggal sama satu rumah aja. Banyak yang berpikir seperti itu, terutama di negara-negara maju ya, bukan cuma negara barat gitu, Eropa, Amerika, mungkin di Jepang gitu ya, Korea, negara-negara maju itu sudah seperti itu bentuknya. Nah, terus dengan munculnya internet, ya setiap orang itu dapat berinteraksi jarak jauh, bisa kenalan jarak jauh gitu. Nah, itu semakin meningkat tuh relationship yang bisa jarak jauh dengan dibentuk oleh dunia maya ya, di internet gitu. Dan bahkan media sosial yang paling dulu tenar dan sejauh ini masih ada gitu ya, itu Facebook. Facebook itu kalau saya ngelihatnya dia media sosial yang paling kayak KTP gitu ya. Kalau Facebook itu menurut saya, ya kalau media sosial lain kan kita tidak terlalu menjelaskan siapa diri kita gitu ya, nggak perlu, ya udah kita cuma tahu, bahkan kan nggak ada jenis kelamin gitu, nggak ada usia ditulis. Kalau di Facebook kan kayak ada semua gitu, lengkap gitu, tanggal lahir kayak gitu ya, bahkan status juga gitu. Nah, dia nih yang setahu saya ya, mungkin kalau kalian ada yang lebih tahu lebih dulu gitu, dia benar-benar menerapkan jenis-jenis status ya. Ada single, ada in relationship, ada open relationship, ada marriage, ada complicated, ada divorce gitu. Ya, jadi nah, sejak ada open relationship ya, ada complicated ya. Nah, itu kan semakin, jadi hubungan gue sama dia ini apa ya? Sebetulnya ini mau dikategorikan kemana ya? Marriage sih enggak. Dibilang single juga enggak. Kayak gitu. Dibilang in relationship, enggak nembak juga. Kayak gitu kan. Akhirnya, complicated nih gitu. Atau, ya gue nggak bebasin sih. Ya gue ada hubungan sih sama dia, tapi gue nggak bebasin sih dia kalau dia mau punya hubungan sama yang lain. Itu jadi open relationship. Kayak gitu. Ya. Nah, dari situ tuh nanti akan banyak muncul jenis-jenis relationship yang lain gitu ya. Terus relationship itu juga berkembang dari bulletin board system, moods and moves ini games zaman dulu ya, teknik. Kalau sekarang kan RPG ya, apa sih? Nanti ini MMORPG gitu ya jenisnya. Tapi kalau dulu tuh pakai MUDS sama MOOS ini ya, apa nanti teknik, nanti lebih jelasnya saya pas ngomongin tentang games lah, kayak gitu. Jadi intinya adalah individu itu menjalin hubungan di dalam dunia game, gitu ya. Saling kenal di situ kan, dunia game itu kan memfasilitasi bisa chat satu sama lain tuh antar pemain kayak gitu. Nah, itu akhirnya bisa juga jadi relationship di situ. Walaupun kalau kayak gitu bisa jadi banyak penipuan ya. Maksudnya belum tentu oh ini cewek nih gitu. Ternyata pemain yang yaitu ya role play misalnya, ternyata dia cowok gitu kan. Nah, kalau bulletin board system tuh kayaknya dulu tuh Friendster ya, kayak dia semacam bikin pengumuman gitu ya, pengumuman di situ, terus ya mungkin saling kenal di situ gitu. Terus ya chatroom tuh kayak ya WhatsApp gitu. Terus juga discussion group dan new groups itu ya kayak forum-forum, mereka kenalan dari forum-forum itu. Terus aplikasi video ya, aplikasi video itu sebelum ada Zoom, sebelum ada WhatsApp video call, yang pertama kali saya tahu tuh Skype ya. Bahkan tahun berapa ya? Tahun 2012 apa ya? Tahun berapa ya? Pokoknya tahun 2010-an awal. Kalau dulu kan, ini saya sedikit cerita aja sih ya. Kalau dulu kita mau nikah sama bule gitu, misalnya mau kenalan sama bule kan,
ketemu langsung nih sama bulenya di sini ya. Nah, salah satu sahabat saya itu ada yang cita-citanya pengen nikah sama bule gitu. Dan ya alhamdulillah terlaksana, itu dia ketemunya melalui Skype. Ya. Dia malah ketemu, jadi dikenalin sama temennya yang sudah menikah duluan dengan orang Aljazair tinggal di Prancis gitu. Si teman suaminya itu, teman si orang Aljazair itu ada bule Prancis yang mualaf, yang memang lagi nyari istri muslim gitu. Terus coba dikenalin sama teman saya, terus mereka tuh berkomunikasi selama setahun pakai Skype, baru ketemu fisik itu 3 hari sebelum nikah si bulenya ke Jakarta kayak gitu. Nah, kalau zaman dulu kan ya agak susah ya begitu ya. Kita kalau mau nikah sama bule misalnya ya ketemu di mana, di Bali gitu, ketemu di tempat apa gitu kan. Kalau ini enggak. Kita nggak harus ketemu fisik. Kita komunikasi aja terus di via online ini, terus akhirnya kalau memang udah serius baru ketemu langsung. Kayak gitu. Dan sekarang sudah dibantu dengan aplikasi kencan ya, banyak banget ya, Tinder dan segala macamnya. Kayak gitu. Di social network site gitu ya, ada ya mungkin mulai dari Instagram, Twitter, TikTok, atau bahkan ada yang khusus yang mengarah-arah gitu ya, apa sih Bigo gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah, interaksi di berbagai platform lah gitu ya. Terus itu sejarahnya. Nah, sekarang definisinya online relationship itu sendiri apa? Nah, agak sedikit beda antara online relationship dengan online dating, ya. Kalau online relationship itu medianya bisa apapun, ya, melakukan hubungan itu mau pakai WhatsApp, mau pakai media sosial, mau pakai Skype, ya, nggak ada aplikasi khusus. Nah, kalau online dating itu harus berdasarkan definisinya ya, itu harus pakai aplikasi kencan ya, dating application gitu, online dating application kayak gitu. Nah, jadi kalau online relationship itu adalah relationship between people, pokoknya yang ketemu secara online, ya. Jadi mereka pertama kali ketemunya secara, jadi jangan kayak gini nih, nggak bisa dibilang kalau online relationship itu, misalnya kamu punya pacar di pacar SMA, waktu SMA kamu udah ketemu duluan nih sama si cowok itu atau sama si cewek itu. Terus pada saat kuliah kalian kuliah di kota yang berbeda. Misalkan si cowok di Jogja gitu, kamu di Jakarta. Nah, itu nggak bisa dibilangin sebagai online relationship karena dari awal udah pernah ketemu fisik. Itu hubungan jarak jauh iya, tapi bukan online relationship. Paham ya? Kalau online relationship itu pertemuan awalnya memang dari dunia maya. Perkenalannya itu dari dunia maya. Ya, bisa dari media sosial, bisa dari ada yang tiba-tiba ngechat kamu, dapat nomor kamu dari teman kamu, dikenalin, terus ngechat, ya. Terus atau ya pakai aplikasi online dating, ya. Itu pokoknya ketemu di awalnya itu dari dunia maya, ya. Terus saling kenal dan akhirnya ketemu, ya. Ketemu tatap muka, kayak gitu, ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, terus iya bisa some online sites helps you find a friendship or a long-term relationship gitu ya. Jadi atau ada juga ya, jadi ada aplikasi-aplikasi online itu ada yang cuma sebatas ya udah pokoknya pengen cari temen gitu, atau yang long-term relationship berarti udah serius mau ke arah tunangan, nikah gitu, atau ada yang cuma sekedar nyari sexual partner aja gitu ya, atau ada yang cuma sekedar biar gue nggak single aja kayak gitu, biar ada yang dijapri tiap pagi good morning gitu ya, udah makan belum kayak gitu. Nah tapi online relationship ini berbeda dari relationship yang biasanya dinilai lebih berisiko tinggi dan sulit dilakukan ya, karena kan kita hampir nggak pernah ketemuan fisik ya.
Jadi berisiko tinggi itu misalkan bisa aja penipuan, bisa aja komitmennya rendah, kayak gitu-gitu. Ya, dari salah satu pasangan, jadi gampang diselingkuhin, kayak gitu-gitu. Ya. Nah, sekarang adalah teori-teori mengenai online relationship itu sendiri. Kenapa sih online relationship itu bisa terjadi? Gitu ya. Sebentar. Saya ambil bukunya ya. Ini saya semua ngambil teorinya dari buku ini ya, dari cyber psychology ini ya. Jadi ada 5 teori yang menjelaskan tentang online relationship, kenapa bisa terjadi, kenapa orang mau sih melakukan hubungan melalui cyber ini, melalui dunia maya ini. Karena yang pertama ada disinhibition effect, gitu ya. Jadi ada banyak individu yang mempunyai perilaku dia di dunia maya berbeda dengan di dunia nyata. Saya pernah kemarin atau kapan ya? Pernah nggak sih saya mengeluarkan istilah keyboard warrior? Pernah nggak? Ini contohnya nih. Orang yang mungkin kamu atau pernah tahu atau punya temen gitu yang kalau di chat itu tuh bawel banget. Wah, ngomong lancar gitu ya. Pas ketemu langsung pendiam gitu. Diajak ngomong malu-malu gitu, iya gitu. Terus nggak ya, jadi kayak introvert gitu. Padahal kalau di online-nya di chat wah dia paling bawel gitu ya. Jadi keyboard warrior tuh kayak dia ngetik, giliran ngetik aja ya, lancar banget ngomongnya. Giliran ketemu langsung nggak kayak gitu. Nah, jadi itu yang disebut dengan disinhibition effect gitu. Jadi orang-orang yang punya perilaku berbeda di dunia nyata dan dunia maya karena mereka merasa lebih aman kalau berinteraksi di dunia maya. Gitu, lebih nyaman, lebih aman. Ya, mereka nggak perlu, mungkin mereka aslinya pemalu, introvert gitu, tapi kalau di dunia maya kan kita nggak ketemu langsung, nggak bertatapan mata langsung dengan orang yang kita ajak ngomong. Jadi kita lebih kayak ngerasa lebih bebas untuk ngomong, gitu. Nah, jadi orang-orang yang kayak gini, mereka akan lebih menikmati online relationship gitu, kan ngobrolnya via chat, gitu ya. Terus social presence theory. Jadi kita ngerasa bahwa kita tuh jadi gara-gara ini tuh sebetulnya kita nggak ketemu langsung sama orang itu ya, tapi gara-gara kita kita follow orang gitu ya, kita hampir tiap hari ngelihat perilaku dia gitu di dunia maya. Kita ngeliatin Instagram stories-nya, Instagram feed-nya, atau nonton YouTube-nya gitu. Hampir setiap hari gitu. Jadinya kita ngerasa kayak kita udah kenal sama orang itu. Kita jadi kayak tahu orang itu bakalan mikir kayak gimana, merasa ada perasaan apa, kayak gitu-gitu. Itu social presence theory. Jadi seakan-akan orang itu tuh real. Kenal kita secara langsung. Orangnya memang real, bukan orang bohongan gitu, enggak gitu. Gitu. Jadi kayak merasakan kehadiran seseorang yang sebetulnya kita nggak pernah ketemu secara langsung, tapi kayak kita udah kenal deket. Gitu, itu social presence theory ya. Orang-orang yang melakukan online relationship kan kayak gitu, jadi tiap hari, tiap saat mungkin dia nanyain, dia mungkin video call, dia follow media sosialnya, dia ngomong tiap saat, kayak gitu. Jadi seakan-akan kita terhubung terus-terusan dan itu membuat kita merasa nyaman
kayak gitu ya. Bahkan kita jadi kayak lebih dekat sama orang itu dibanding orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kamu sudah nonton clickbait ya, itu ada tuh salah satu tokohnya yang dia tuh cuman chat, padahal dia bahkan nggak follow ya, nggak follow medsos, mereka kenalan cuman via chat gitu. Terus karena saking sering ngobrolnya, segala sesuatu yang pribadi buat dia nggak ngasih tahu ke orang lain, tapi dia ngasih tahu ke orang yang dia kenal cuman via chat ini doang, gitu. Ya, padahal dia nggak benar-benar bisa memastikan nih orang beneran cewek nggak sih, gitu. Dia orang beneran seumuran dia nggak sih, karena nggak ada apapun. Ya foto kan bisa aja bohong gitu ya. Mereka nggak pernah bahkan video call, nggak pernah bahkan ngomong kayak gitu. Tapi seakan-akan udah saling kenal gitu. Itu social presence theory ya. Terus social information processing theory. Nah, ini disebutnya namanya CMC ya, computer mediated communication. Jadi komputer yang memperantarai komunikasi antar individu itu dianggap sangat berfungsi, sangat bermanfaat untuk membangun hubungan antar individu itu hanya melalui dengan pesan teks. Ya. Jadi ini kita melihat si komputernya, si alatnya, si gadgetnya gitu. Bahwa gadget itu yang memfasilitasi hubungan jarak jauh tersebut bahkan hanya mengandalkan pesan teks aja itu udah oke gitu. Ya. Terus hyperpersonal communication. Ya, ya ini mirip-mirip sama yang di atas gitu. Cuman di sini jadinya komunikasi yang terjadi di dunia maya karena mungkin kita bisa anonim, kita mungkin bisa menyembunyikan identitas kita nggak langsung ketemu sama orang yang kita ajak ngomong itu kita bisa ngomong lebih banyak dibanding kita ngomong di dunia nyata, gitu. Karena nah ini juga hyperpersonal communication ini juga yang nanti bisa mengarah ke cyberbullying gitu ya. Orang kenapa sih ngatain orang di dunia kalau ngatain orang itu di media sosial kayaknya udah ini banget gitu ya. Ya karena mereka kan ngerasa aman di balik anonimitas mereka itu gitu. Karena ini hyperpersonal communication ya. Agak kalau kamu tadi kok mirip sama disinhibition effect ya. Disinhibition effect itu kebetulan saya ngasih contohnya kayak gitu. Kebetulan disinhibition effect nggak cuma masalah komunikasi, nggak cuma masalah tadi dia keyboard warrior gitu, tapi bisa hal yang lain juga. Bisa aja misalnya kalau di dunia maya dia itu kelihatannya glamor, kelihatannya tajir, wah makan di mana-mana kayak gitu ya, beli barang terus-menerus. Tapi di dunia nyata kita nggak tahu bahwa segala itu semua barang makan apa segala macam utang, gitu kan. Yang penting kan kelihatan tajir dulu, kelihatan kaya, kelihatan bahagia gitu ya. Tapi kita nggak tahu di balik semua itu apa. Nah itu disinhibition effect juga termasuk kayak gitu. Tapi kalau hyperpersonal communication khusus dengan gimana seseorang bisa ngobrol lebih banyak gitu ya, dia ngerasa lebih nyaman ngobrol melalui dunia maya gitu, sehingga lebih dekat, lebih personal sama individu itu dibanding kalau dia ketemu langsung gitu ya. Real-me, nah ini tadi dia jati dirinya yang kemarin yang kita bahas tentang self itu ya. Jadi tapi di sini bedanya adalah bisa jadi dia malah menampakkan jati dirinya yang selama ini ditutupi di dunia nyata, dia munculkan di dunia maya. Ya. Misalnya gini deh. Saya pernah ketemu ada dua orang cosplayer. Ya, cosplayer tahu ya, orang yang suka kostum player gitu, orang yang suka membuat kostum sendiri, make up dan segala macam untuk menjadi suatu tokoh. Misalnya jadi siapa ya, jadi Wonder Woman gitu misalnya, atau jadi Sailor Moon, atau jadi yang kalau kalian suka ke Comic Con kayak gitu-gitu ya.
Itu. Nah, di dunia nyata mereka itu kelihatannya pendiam banget, kelihatannya ada dulu ada 2 orang yang saya tahu ya, ada dulu satu junior saya, yang satu lagi adalah mahasiswa saya, itu nggak kelihatan bahwa dia itu cosplayer gitu, wah pendiam, kalem gitu ya, tertutup gitu. Tapi begitu di dunia mayanya, wah tampil banget gitu. Gimana dia jadi cosplayernya itu dia bahas gitu ya, di video, di apa, bikin kostum tuh kayak gimana dan segala macamnya kayak gitu. Ya, itu real nih. Sesuatu yang dia sembunyikan di dunia nyata malah ditampilkan di dunia maya. Kayak gitu. Atau ini yang biasanya dilakukan oleh orang-orang LGBT yang belum mau coming out gitu. Jadi sebetulnya dia gay gitu ya, tapi di dunia nyata karena dia takut di-judge orang, tidak diterima oleh keluarganya, orang-orang di sekitarnya dan segala macam, dia sembunyikan gitu ya, dia pura-pura hetero gitu, bahkan mungkin dia pura-pura pacaran gitu ya. Tapi di dunia maya dia punya akun khusus untuk menampilkan bahwa dirinya adalah gay. Biasanya pakai nama yang lain kayak gitu. Ya mungkin kalian, saya juga tahu lah ada beberapa orang yang seperti itu gitu ya. Ada beberapa teman saya yang juga begitu gitu. Nah itu kira-kira real me itu kayak gitu ya. Mungkin kalian juga oh iya Mbak, ada Mbak, mungkin ada mulai kepikiran kayak gitu ya. Oke. Nah, jenis-jenis online relationship ini ada yang online courtship. Courtship itu kan baru apa ya, PDKT gitu ya, baru merayu gitu ya, baru mulai saling melemparkan rayuan atau baru tertarik lah. Ini bisa pakai online dating aplikasi atau bisa pakai media sosial atau chat dan segala macamnya ya. Jadi ini semacam apa ya, bukan cuma jenis sih tapi kayak tahapan. Jadi awalnya kayak gitu, terus ada yang online ta'aruf. Kok ada online ta'aruf, maksudnya apa Mbak? Ya ternyata yang seperti itu digunakan juga oleh orang-orang yang ingin mencari pasangan melalui media yang lebih halal gitu ya, lebih halal itu saya taksir tanda kutip karena ya saya nggak mau terlalu komentar tentang itulah ya. Ya ada yang memang kenalan di media sosial juga atau kenalan di chat gitu ya, ada juga yang bahkan nanti kalau kita ngomongin online dating itu ada aplikasi dating yang katanya khusus muslim yang katanya halal ya gitu ya. Ya itu termasuk online ta'aruf gitu. Ya. Terus online dating ya jelas ada aplikasinya ya gitu, terus long distance relationship, long distance marriage, tapi ini yang memang diawali dari kenalannya secara online ya. Terus kenalan secara online, mereka pernah beberapa kali ketemu secara fisik, tapi akhirnya karena memang satu sama lain jarak jauh gitu ya, tinggalnya di tempat yang berbeda, akhirnya long distance relationship. Ada yang terus akhirnya menikah, ketemu, nikah, terus tapi karena tadi juga memang masing-masing punya belum bisa tinggal di satu tempat, akhirnya long distance marriage kayak gitu. Ya tapi harus diawali dengan memang dari awal dikenalkannya atau kenalnya melalui online ya. Oke. Terus jenis status hubungan kekinian. Oke, sorry, ini saya typo ya. Oke, mulai dari baru PDKT ya atau courtship gitu ya. Terus ada yang pacaran, ada yang tunangan, ada yang kohabitasi, ada yang menikah. Oke, itu mungkin kalian sudah kenal, sudah tahu. Tapi ada yang baru-baru nih, hubungan tanpa status lah, teman tapi mesra lah, friends with benefit lah, di break, ghosting, selingkuh ya. Ini juga status hubungan yang coba apa bedanya hubungan tanpa status, teman tapi mesra, dan friends with benefit? Ada yang bisa menjelaskan?
Menurut kalian gimana nih? Apa bedanya? Mbak tadi Mbak, hubungan tanpa status sama friends with Mesra sama friends with benefit. HTS, TTM, FWB. Tiga-tiganya boleh dibilang complicated nih kalau di Facebook. Kalau menurut saya hubungan tanpa status itu berarti di antara mereka itu sebenarnya saling suka, tapi nggak ada status karena mungkin dilarang sama ada larangannya gitu Mbak, mungkin dari orang tuanya gitu. Kalau teman tapi mesra itu sebenarnya itu ada salah satu tuh Mbak yang nggak suka gitu. Kalau hubungan tanpa status kan suka gitu dua-duanya. Kalau friends with benefit, kalau menurut saya itu mengarahnya ke arah negatif, Mbak. Iya. Kalau friends with benefit, benefitnya, dalam kutip di sini benefitnya itu seks. Ya. Jadi mereka temenan, tapi alasannya adalah satu sama lain memiliki kebutuhan seksual, nggak ada pasangan gitu ya, nggak ada daripada apa namanya di tempat-tempat yang ya apa misalnya di ya kayak PSK gitu-gitu, akhirnya ya udah mereka melakukan itu gitu ya. Tapi ya itu tadi yang Farah bilang ke arah negatif karena memang sebetulnya nggak ada perasaan kayak gitu ya, cuman mau benefit seksualnya ini aja gitu ya. Teman tapi mesra ya salah satunya mungkin tidak ada perasaan ya, salah satunya suka, salah satunya sebenarnya biasa aja, cuman ya dekat gitu ya. Ini yang membuat banyak orang berpikir kalau cowok sama cewek tuh nggak bisa sahabatan, pasti ujung-ujungnya ke situ. Padahal sebetulnya bisa aja ya gitu. Nah, hubungan tanpa status salah satunya ya mereka sebetulnya saling suka tapi tidak ada komitmen, tidak ada status karena status itu adalah komitmen kan sebetulnya ya. Ya mungkin nggak mau komitmen, ya salah satu dari mereka nggak mau komitmen atau dua-duanya nggak mau komitmen, atau tadi ada beberapa penghalang yang lain kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini tips untuk menjaga online relationship ya. Sebetulnya ada 3 garis besar ya, tetap saling terhubung, menciptakan intimasi, dan membangun masa depan bersama. Nah, tapi masing-masing dari 3 ini ada tips-tips lain bagiannya dari tips. Oke, tetap saling terhubung tuh misalnya apa? Oke, komunikasi secara rutin. Ya, kan emang karena udah ketemuannya susah ya hanya melalui online gitu, berarti ya mau nggak mau ya satu hubungan itu kan yang penting komunikasi gitu ya. Nah, jadi komunikasi itu memang kunci utama gitu ya. Jadi memang komunikasinya harus rutin, saling mengenal, saling follow di media sosial gitu ya. Jujur, jangan kalau ada yang bilang nggak ngomong nggak apa-apa, tapi jangan bohong, gitu ya. Dan itu terserah deh mau mendefinisikannya kayak gimana. Saya bukan ngasih tips gitu ya, bukan ngasih tips nggak apa-apa nggak ngomong tapi jangan bohong. Tapi bukan kayak gitu ya, saya tapi ada yang memberikan tips seperti itu. Terus mengetahui jadwal satu sama lain supaya tahu nih kapan. Apalagi kalau misalnya beda negara gitu, beda waktu. Ya, misalnya yang satu di Amerika, satu di Indonesia itu kan beda 12 jam gitu ya. Jadi kayak harus tahu jadwal satu sama lain, saling ngalah. Oke, kadang dia yang tengah malam, kita yang siang, atau kebalikannya, kayak gitu. Ya. Jadi dengan jadwal satu sama lain kita tahu juga nggak ganggu, gitu kan. Terus menciptakan intimasi, nah ini dengan cara video chat minimal seminggu sekali. Gitu. Jangan udah nggak pernah ketemu, video call juga nggak pernah gitu ya. Nah, jadi video call atau video chat ini minimal seminggu sekali. Terus memperlihatkan feeling ya, misalnya pakai stiker, pakai emoji, pakai gambar-gambar apa ya, ngirim video apa, ngirim lagu kayak gitu-gitu ya. Ya, saling merayu atau gombal gitu kan. Melakukan suatu hal bersama seakan-akan kita ada di tempat yang sama. Yang biasanya banyak kan yang dinner bareng gitu misalnya ya, atau main game online bareng ya, nonton bola bareng
kayak gitu-gitu ya. Membicarakan bacaan hobi yang nggak cuma bacaan atau tontonan ya, hobi apapun yang sama, membicarakan kesukaan yang sama itu terus saling mengirimkan benda kesayangan untuk memperlihatkan bahwa iya gue serius nih kasih nih boneka kesayangan gue ya, atau kita tahu bahwa dia suka boneka apa kita kirimin kayak gitu misalnya gitu. Terus ya kalau memang untuk menjaga online relationship itu ke tahapan yang lebih serius ya berarti kan sudah membicarakan masa depan, yang membicarakan harapan dan ekspektasi, menetapkan tujuan ya atau goal setting gitu ya. Merencanakan pertemuan secara langsung kan nggak mungkin bisa nikah kalau nggak ketemu secara langsung gitu kan. Pernikahan apapun setahu saya kedua orangnya itu harus ada di tempat yang sama untuk menikah gitu ya. Terus mengenalkan pasangan ke keluarga dan teman dekat supaya dapat support, dapat restu lah kalau orang Indonesia kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan di online relationship sebelum saya nyambung ke online dating? Ada komentar? Ada yang mau berbagi? Yes. Halo? Dari saya sudah cukup, Mbak. Oke. Sebentar. Bentar ya. Oke, halo. Balik lagi ya. Ini ya tadi. Bukan. Oke. Udah ini belum? Belum ya? Belum saya screen lagi ya? Belum, Mbak. Udah deh. Udah ya, sebentar. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin yang kedua, online dating. Kita akan melihat definisi, terus aplikasinya, alasan kenapa orang melakukan online dating, tahapan online dating, untung ruginya, sama online dating yes or no, itu juga berdasarkan yang kemarin saya survei kecil-kecilan ke kalian ya. Oke. Nah, sebelum ngomongin online dating, kita ngomongin datingnya dulu gitu kan.
Dating atau kencan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dua orang untuk saling memahami satu sama lain sebagai upaya mengontrol proses pemilihan pasangan. Ya, biasanya dilakukan dengan cara bertemu langsung dan melakukan aktivitas bersama. Ya, biasanya apa sih? Ajak jalan kayak gitu ya, kencan gitu, bahasa kalian tuh kayak gitu ya, entah makan ke restoran, nonton, pergi kemana kayak gitu ya, untuk saling mengenal tuh seperti itu. Nah, dating itu biasanya didahului oleh upaya courtship, ya. Ngerayu sih sebetulnya courtship itu kayak menunjukkan kelebihan salah satu individu. Kalau pernah ingat waktu saya ngejelasin psikologi faal, bukan cuma manusia yang melakukan courtship ya. Kayak burung merak aja tuh, burung merak jantan mengembangkan ekornya itu mekanisme courtship gitu. Jadi si merak betinanya akan milih merak jantannya ekornya kayak gimana gitu kan. Yang sebagus apa gitu. Terus flirting ya, flirting tuh merayu gitu ya. Terus ya kemudian ajakan untuk berkencan. Ya. Terus sekarang kalau online datingnya sendiri itu apa? Itu suatu praktik di mana individu bertemu dan berpartisipasi secara online untuk mengenal satu sama lain, untuk memilih pasangan. Jadi mirip dengan istilah dating yang di atas, cuman di sini ya, jadi gini, saya masih menggunakan kata biasanya dilakukan situs online dating. Ya, karena berdasarkan hasil penelitian dari Yulia Syahid, ini senior kalian angkatan 2011 ya, ini di tahun 2015 ya skripsinya. Waktu saya menguji gitu, di situ ini adalah skripsi pertama dan sampai saat ini masih satu-satunya tentang online dating. Yang disebut dengan online dating itu harus ketemunya di situs online, di situs online dating, di aplikasi online dating gitu. Tapi kalau ketemunya nggak di aplikasi online dating, itu belum tentu online dating. Kalau menurut definisinya dia seperti itu gitu ya, berdasarkan hasil penelitian dia. Nah, jadi kalau online relationship kan kita ngelihat secara umum ya, dari awal dia kenalan sampai akhirnya dia serius nikah. Kalau online dating ya cuman salah satu tahapan dari relationship itu aja, yaitu ya pada saat dia kencan gitu. Nah, terus situs online dating itu sendiri apa? Situs dari yang bisa merupakan web. Web itu berarti kita ngelihatnya di PC atau di laptop atau aplikasi mobile yang dari handphone, dari gadget lain gitu ya, dari tab kayak gitu misalnya. Nah, yang dibuat khusus untuk memfasilitasi individu mencari pasangan dan berkencan melalui dunia maya, ya. Jadi ini bukan kayak media sosial. Kalau situs online dating ya khusus buat, kalau media sosial kan nggak harus untuk dating ya, untuk apapun. Tapi kalau online dating ya khusus untuk dibuat untuk ini. Itu biasanya dilengkapi dengan algoritma untuk mengukur tingkat kecocokan antar individu. Ya kan, match-nya berapa gitu ya. Sama fitur geolocation. Ada cowok ganteng di dekat gue nih, 5 km dari sini kayak gitu. Ya, satu lagi 10 kilo, ya deketan yang ini deh, kayak gitu misalnya ya. Nah, untuk mencari pasangan potensial itu. Oke. Nah, ini aplikasi-aplikasi online dating, ada yang tahu? Ada yang pernah? Oke. Ini kalau namanya apa? Bumber ya kalau nggak salah. Ini namanya Bumber. Ini kemarin saya googling aplikasi online dating terbaik tahun 2021. Si Bumber ini. Kenapa? Karena dianggap paling aman buat perempuan. Gitu. Ya. Dan di sini kayak perempuannya dulu nih yang ngajak kenalan kalau berdasarkan aplikasi ini. Gitu. Women make the first move gitu kan. Nah, kalau misalnya si cewek itu misalnya ngechat duluan terus dalam waktu kayak 24 jam gak ada balasan, otomatis kayak gugur nih si cowok ini gitu. Ya, ini saya belum pernah pakai aplikasi online dating sih sebetulnya, tapi jadi saya cuma googling doang kayak gitu. Ya, jadi ini kayak gitu ya. Kenapa dianggap terbaik untuk tahun 2021. Terus Tinder nih kalau nggak salah yang pertama ya, tapi mungkin
Ada yang tahu nggak? Ada yang di atas, ada yang lebih lama dari Tinder? Saya nggak tahu sih, tapi kayaknya dulu yang paling tenar tuh Tinder gitu ya. Mungkin bukan yang pertama, tapi yang paling tenar pertama mungkin ya. Kayak gitu. Nah, terus apa sih, mirip Tinder tapi khusus untuk kaum homoseksual yang gay ya, itu ada yang namanya Grindr gitu ya. Ya di sini kamu nggak nemu cewek lah di sini ya, ini cowok semua gitu. Yang khusus lesbi juga kalau nggak salah ada, saya nggak tahu namanya, mungkin kalau kalian tahu boleh ya. Ini ya kayaknya ada tuh yang khusus lesbi, atau mungkin ya saya nggak tahu ya. Sekarang ini kan apa, orientasi seksual itu ada banyak banget macamnya. Kalau yang Tinder atau Bumble ini kan khusus atau ya secara umum digunakan oleh orang-orang heteroseksual gitu ya. Nah, orang-orang yang LGBT ini mungkin akan kesulitan untuk mencari pasangan di aplikasi heteroseksual, makanya ada aplikasi khusus untuk mereka ya, yang gay ada sendiri, yang lesbi ada sendiri, mungkin ada juga yang untuk, kemarin kan kita ngomongin tentang panseksual gitu ya, ada yang mungkin khusus untuk biseksual gitu. Nah, terus dan ini juga ada yang khusus untuk muslimah. Nah, katanya tadi dibilang di sini halal. Saya nggak ngerti sih cara kerjanya kayak gimana ya, Mas Match ini kayak gitu. Mungkin dengan cara ta'aruf atau ada apa sih, kalau zaman saya dulu kuliah, orang-orang yang ta'aruf itu ada dikenalin sama murabi atau murabiahnya, mungkin ada kayak gitunya ya, saya nggak terlalu paham kayak gitu ya. Terus kenapa sih orang-orang melakukan online dating? Aksesnya lebih mudah gitu, lebih gampang kan, cuman pakai ya, sekarang kan semua pakai aplikasi ya, mau beli makanan, duh males keluar, males jalannya, udah pesen aja GoFood, GrabFood, atau bahkan sekarang lagi ada apa macam sih ya, Traveloka Eat, Shopee Food, apa ya, ada kayak macam-macam gitu ya, kayak gitu. Ya termasuk nyari pasangan gini gitu. Ya susah mau kenalan. Kalau dulu kan, kalau di dunia barat gitu, orang mau nyari pasangan tuh gimana nyari caranya? Biasanya tuh kalau kamu nonton film-film gitu ya, nonton series gitu, biasanya mereka ketemunya di bar, di pub kayak gitu kan. Mereka mulai kenalan gitu, kelihatan ada yang minum sendirian, ya udah coba deketin kayak gitu kan, akhirnya mulai kenalan kayak gitu. Nah, kalau sekarang ya udah, apalagi lagi masih pandemi kayak gini, susah untuk ketemu orang gitu ya, untuk ya udah pakai online aja, nggak punya banyak waktu ya, orangnya misalnya sibuk banget kerja itu, ya udah pakai online kan lebih cepat, lebih mudah gitu kan, bisa ngechat kapan aja bisa, nah kayak gitu ya. Komunikasi lebih menyenangkan dan menarik kalau menurut mereka yang melakukan online dating itu ya. Terus mereka tuh percaya pada proses pencocokan pada aplikasi, kan banyak ya orang yang nggak usah proses pencocokan pada aplikasi ya, pada zodiak aja, misalnya Aries tuh cocoknya sama Leo, misalnya kayak gitu. Ini saya asalnya, saya nggak tahu sih kayak gitu. Gue Leo nih, gue berarti harus cari cowok yang Aries, misalnya kayak gitu. Itu aja mereka, ada banyak orang yang percaya kayak gitu. Apalagi pada aplikasi online itu yang biasanya memang itu kan dimasukkan berdasarkan data-data personal si orang yang mau coba cari pasangan di online dating tersebut kan. Jadinya dia nulisnya apa, hobinya, sukanya apa, nggak sukanya apa, kegiatannya apa, kayak gitu-gitu kan. Nah, berdasarkan algoritma tertentu itu akan muncul persentase sekian persen orang yang cocok sama orang yang dengan kriteria kayak gini tuh orang yang kayak gimana gitu ya. Terus mencoba mencari alternatif dari pasangan. Sebetulnya dia juga lagi nyoba-nyoba cara lain, tapi ya udah deh coba aja. Kalau zaman sekarang kan gini ya, pakai online dating. Mungkin tak ada yang tahu nggak, tahun 90-an tuh orang nyari pasangan itu di koran. Ada tuh di iklan kecil-kecil gitu,
mencari pasangan dengan karakter gini gitu. Ya, dulu pakai koran tuh, ya. Ya sekarang akhirnya pakai cara seperti ini gitu ya. Terus kayak semacam sudah menyerah mencari pasangan di dunia nyata. Dulu gue gak dapet deh pacar kayak gitu-gitu ya. Udahlah coba deh. Kalau online kan bisa lebih jauh, mungkin gak ada orang Jakarta yang suka sama gue, berarti gue harus dapet orang Depok gitu misalnya. Gak jauh-jauh ya. Kayak gitu. Atau orang Jogja. Oh, orang dari luar negeri, ini pikiran gue tuh bukan sama kayak orang Indonesia, pikiran gue tuh sama kayak bule, berarti gue harus cari pasangan bule. Tapi kan jadinya di aplikasi online dong, kayak gitu. Ingin mencoba sesuatu yang baru, ya belum pernah aja terus pengen coba. Ini gimana sih kata orang-orang bagus nih gitu ya. Nah itu direkomendasikan atau melihat keberhasilan orang lain gitu. Terus merasa lebih aman dan nyaman. Ya kalau di sana ya kan nggak harus ketemu langsung, ya mungkin lebih aman deh gitu, atau lebih nyaman deh untuk tadi yang teori-teori yang tadi gitu kan. Ada orang-orang yang emang lebih suka berkomunikasi melalui dunia maya, ya merasa lebih nyaman di situ gitu. Nah ini tahapan online dating sebetulnya ada beberapa teori yang menyatakan tahapan ini gitu. Cuman saya ambil dari yang Finkel ini ya. Sorry, bukan 2021, 2012 saya typo. Nanti saya akan perbaiki beberapa typonya ya. Tadi sebelum saya taruh di Google Classroom. Yang pertama ya tahapannya pasti mencari info tentang situs kencan online ya. Misalkan tadi saya nyebutin ada beberapa tuh. Terus kalian kayak mana yang lebih oke ya, yang ini atau yang ini ya, kayak gitu. Yang ini tuh apa kelebihannya, apa kekurangannya. Kayak yang khusus muslimah aja tuh sebetulnya bukan cuman mass match itu, kayaknya ada beberapa yang lain deh, gitu. Jadi kalian membandingin gitu ya. Atau tadi mau Tinder atau mau Bumble ya, gitu kan. Itu kalian cari tahu dulu situs kencan online-nya apa, ya gitu ya. ODS tuh online dating site gitu ya. S-nya itu kan sites gitu. Nah, terus daftar pada salah satu online dating sites itu atau lebih dari satu gitu. Intinya nggak daftar nih di situs kencan online gitu ya. Ya pasti gitulah, setiap kita mau masuk di suatu aplikasi kan yang pertama harus register gitu kan. Terus yang ketiga adalah membuat profile ya, membuat profile di kencan online situs kencan online tersebut gitu. Terus tapi coba lihat dari nomor 1 nggak harus ke nomor 2 ya. Bisa juga dia ke nomor 4 ya, panahnya 2 arah ya. Atau dari nomor 2 juga bisa langsung ke nomor 4, nomor 3 juga bisa ke nomor 4 langsung, atau dia bisa ke nomor 6 kayak gitu ya. Nah, jadi begitu dia lagi lihat nyari tahu tentang situs kencan online itu, bisa aja ada beberapa situs kencan online yang kebuka gitu. Kayak kalau dulu kan kalau nggak salah kayak Facebook ya, yang saya tahu ini, saya nggak terlalu tahu kencan online gini ya. Ada beberapa aplikasi yang kita nggak harus register di situ, kita baru lihat-lihat aplikasinya aja bisa ngelihat orang-orang yang ada di situ. Dulu Facebook bisa, sekarang Facebook kayak nggak bisa ya. Bisa ngelihat siapa aja sih yang pakai Facebook. Baru searching for Facebook aja, tapi kita udah bisa ngelihat siapa aja sih yang ada di Facebook kayak gitu. Ya. Nah, misalkan ada yang orang kita kenal ada di Facebook, itu kan kita jadi kayak lebih tertarik untuk pakai, misalnya gitu. Ya. Hal yang sama, apalagi kalau udah register kan berarti sudah langsung bisa ada di situ ya, udah ada memang menjadi bagian dari si situs itu gitu. Jadi bisa lebih mudah untuk mencari tahu tentang profil orang lain gitu ya, nge-browse others profiles gitu ya. Apalagi kalau udah create profile, kita udah bikin profil kita sendiri gitu. Oke, terus ya seharusnya kan tahapannya adalah setelah kita buat profil kita browsing profil orang lain gitu kan. Terus kita mulai kontak dengan profil yang kita, ini kayaknya orangnya oke nih,
coba gue kontak kayak gitu ya. Tapi bisa juga ada yang nomor 6 nih. Begitu kita bikin profil kita gitu, orang udah ada yang baru nih, lucu juga. Kita nerima kontak dari orang lain, kita nerima sapaan dari orang lain duluan kayak gitu ya. Terus nomor 7, engage in mutual mediated computer ya. Jadi ini ngomong akhirnya terlibat komunikasi secara intens ya, ngobrol terus gitu ya dengan si orang lain itu gitu. Terus akhirnya kalau sudah semakin intens, mereka akan mencoba ketemu langsung ya. Terus kemudian membangun hubungan yang secara nyata di dunia nyata gitu. Oke. Nah, terus untung rugi online dating ya. Keuntungan tadi ada di alasan-alasannya tadi ya, hemat waktu, biaya, tenaga gitu kan. Kita nggak perlu ngeluarin duit mesti kemana gitu ya pas awal-awal dating gitu kan. Terus dapat memilih sesuai keinginan atau tingkat kecocokan, jangkauan pertemanan lebih luas gitu kan. Tadi ya oke, masuk online dating, tapi belum tentu buat pacaran juga, jadi teman aja juga gitu ya. Kerugian jadinya ya karena jarang ketemunya cuma melalui aplikasi, berarti kurang intim, bisa jadi kurang aman ya, waspada terhadap penipuan. Ini beneran cowok nggak nih gitu, ini beneran single nggak nih, beneran usianya sekian nggak nih, janjian jauh lebih tua kayak gitu ya, atau masih anak-anak kayak gitu ya. Pasangan tidak berkomitmen karena kan ya banyak juga orang-orang yang online dating itu kayak cuman sekedar ya udah tadi padahal aslinya dia mungkin sudah punya pasangan atau apa gitu kan, jadinya yang nggak berkomitmen. Dan ini yang paling bahaya, ada banyak online dating application itu yang data si individunya itu nggak bisa dihapus. Dan ya kan kita udah tahu ya secara general gitu bahwa jejak di dunia maya itu nggak bisa dihapus. Kita ngapus, ternyata orang masih nyimpen gitu. Itu banyak banget kejadiannya. Tweet-tweet lama orang-orang tertentu yang nama dia udah dihapus, tapi ternyata ada aja orang yang masih nyimpan. Terus atau misalnya Instastory yang cuma 24 jam kan harusnya udah dihapus sama kita, udah kehapus melalui sistem, tapi ternyata ada yang screenshot misalnya kayak gitu ya. Ya jadi itu jejak di dunia maya itu hati-hatilah gitu. Itu sangat sulit untuk dihapus. Kok? Oke. Nah, pertanyaan saya kemarin kan di Mentimeter ya, kamu pernah melakukan online dating? Gitu ya. Kamu berhasil mendapatkan pasangan dari situs kencan itu? Yang pernah kemarin itu ada 9 orang. Mungkin ada yang mau jawab nggak? Akhirnya berhasil mendapatkan pasangan. Akhirnya bukan cuman kenalan, tapi jadi pacar gitu. Ada yang mau berbagi? Dari 9 orang yang jawab pernah melakukan online dating? Ada nggak yang berhasil mendapatkan pacar? Halo, nggak ada yang jawab? Nah, kemarin juga pertanyaannya adalah kamu mau nggak melakukan online dating, gitu ya? Berdasarkan hasil penelitian Yulia Syahid, ya dari tadi skripsi ini,
itu hanya 25% ya yang memiliki intensi tinggi untuk melakukan online dating. Intensi itu niat ya bahasa Indonesianya ya. Apa sih keinginan untuk, jadi ada yang udah pernah tahu teorinya Adzan dari psikologi sosial ya. Kalau kita biasanya ini dilakukan untuk mengetahui perilaku-perilaku yang belum ada alat ukurnya secara khusus. Pada tahun 2015 ini, saya nggak tahu kalau sekarang udah ada alat ukurnya, tapi tahu saya juga kayaknya belum. Nah, waktu Yulia Syahid melakukan penelitian ini, belum ada belum ada alat ukur untuk mengetahui perilaku online dating. Ya, akhirnya dia pakai teori Adzan ya untuk melihat intensi seseorang. Intensi itu niat kayak gue minggu depan gue bakalan bikin profile di online dating kayak gitu. Ya, itu intensi. Jadi dia niat dan dia ngomong bulan depan, minggu depan atau besok atau nanti sore. Nah, itu intensi gitu ya. Nah, untuk intensi ini, untuk jadi suatu intensi ini menurut teori Adzan itu ada 3 hal ya, attitude toward behavior, subjective norm, dan perceived behavioral control ya. Jadi ini saya nanti ngajar sosial dong jadi. Kalau subjective norm itu kita melakukan sesuatu karena dipengaruhi oleh orang lain ya. Maksudnya tadi itu kayak salah satu alasan orang melakukan online dating itu adalah karena ada orang lain yang dia tahu berhasil gitu. Coba aja gue aja dapat pacar tahu dari sini, coba aja lo cowoknya ganteng-ganteng tahu di sini. Nah, itu subjective norm ya gitu ya. Terus attitude toward behavior itu sikap kita terhadap perilakunya. Kayaknya online dating itu aman deh, kayak online dating itu asik juga nih gitu ya. Itu attitude toward behavior. Kalau perceived behavioral control itu kayak misalnya kan gampang ya akses, kayak misalnya kan cuma pakai handphone doang kayak gitu, pakai aplikasi doang, tinggal daftar doang kayak gitu ya, kendali perilaku ya kayak gitu. Jadi kita bisa mengendalikan enggak deh, itu kan nggak aman. Kita mengendalikan diri kita untuk mau melakukan itu atau enggak kayak gitu ya. Kayak gitu kan kayaknya nggak aman deh, nggak usah deh, gue nggak mau deh gitu. Atau kayaknya aman-aman aja, ya gue coba deh sekali-sekali nggak apa-apa lah gitu. Tapi kita mengendalikan itu ya. Nah, berdasarkan hasil penelitiannya hanya 25% yang punya intensi tinggi untuk melakukan online dating. Sisanya 75% intensinya rendah gitu ya, berdasarkan teori Adzan ya, pakai tadi 3 tadi ya, subjective norm, attitude toward behavior, dan perceived behavioral control untuk melihat intensi pada online dating. Perilaku untuk melakukan online dating. Nah, berdasarkan survei kecil-kecilan saya yang pakai Mentimeter kemarin, kebanyakan ketika ditanya pernah melakukan online dating, ini 21 dari 30 orang, berarti 70% bilang tidak pernah melakukan online dating. Ya. Terus mau melakukan online dating, ya. Ini juga 70-an lebih ya, 23 dari 32 bilang nggak mau. Gitu. Jadi angkanya mirip dengan yang tadi dari penelitian Syahid ya. Penelitian Syahid itu 75% bilangnya intensi rendah, berarti boleh dibilang nggak mau melakukan online dating. Ternyata mirip dengan hasil penelitian kecil-kecilan saya ya, hasil survei saya terhadap kalian gitu. Oke. Boleh alasan sedikit yang bilang iya, kenapa mau, yang bilang enggak, kenapa? Sebelum kita masuk ke yang berikutnya. Ayo, kelas cyber psychology, biar seru nih. Kalau enggak, saya doang yang ngomong tuh kan kayak seru, padahal kan topiknya seru, topiknya menarik gitu. Kenapa bilang? Ya boleh Cindy.
Saya kan kemarin jawabnya enggak ya, Mbak. Saya enggak maksudnya enggak mau karena ya buat apa gitu kalau misalkan nyari cowok terus di online terus kayak nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu, kayak buat apa gitu loh, kayak eh, weirdo banget gitu Mbak. Jadi saya emang bener-bener nggak mau. Jadi lebih mending punya kayak online relationship gitu Mbak. Walaupun emang kita berhubungan lewat WA gitu kan, tapi kita pernah ketemu gitu loh. Jadi ya bisalah kayak tukar pikiran secara langsung gitu loh. Terus kita udah tahu dia gimana, nggak kayak online dating kan kita kan nggak tahu kalau misalkan online dating dia beneran cewek, beneran cowok atau nyamar jadi cewek gitu Mbak. Kalau saya milihnya gitu, kalau saya gitu sih Mbak. Oke, thank you Cindy. Yang lain, ayo. Sama-sama Mbak. Oh, saya kemarin jawabnya tidak pernah dan nggak mau ya Mbak. Lebih ke arah takut sih Mbak, karena kita kan nggak tahu ya ini orang tuh niatnya baik apa ternyata niatnya buruk gitu. Terus apalagi saya punya pengalaman teman saya yang ikut online dating tuh akhirnya di ghosting, terus akhirnya kayak diporotin sama orangnya gitu. Jadi kayak lebih ke aduh takut banget nggak kenal, karena itu strangers banget kan ya Mbak online dating. Itu sih kalau saya Mbak. Oke, nah itu tadi ini kalian lebih ke takut ya, jadi sebenarnya nggak ngerasa nggak aman gitu. Dan tadi yang Siti Yulita ngomong tuh subjektif nom tuh, punya temen yang punya pengalaman buruk tentang online dating, jadi mempengaruhi perilaku intensi dia nggak bakal mau online dating karena udah tahu ada orang yang punya pengalaman buruk. Nah itu contohnya dari subjektif nom kayak gitu ya. Gitu. Kalau yang lainnya tadi contohnya attitude toward behavior ya. Kalian punya sikap tertentu yang ngerasa bahwa online dating itu nggak oke deh gitu. Oke. Yang bilang mau, boleh nggak berbagi? Siapa mau ngomong? Nggak apa-apa loh, ini nggak ada salah atau benar loh. Yang cowok-cowok coba dong. Vicky kemarin ini, atau kalaupun nggak ngisi, Vicky sendiri kayak gimana coba Vicky? Mau nggak online dating? Kalau saya pribadi sih Mbak, sama enggak juga enggak mau, karena gimana ya, saya enggak merasa kurang serak gitu loh kalau sama orang bener-bener stranger yang enggak kenal sama sekali gitu. Paling gitu sih Mbak. Oke, satu lagi cowok. Biar dua cewek dua cowok nih yang ngomong nih. Siapa tadi deh kayaknya? Banyak, cowoknya dikit ya. Zuana. Ada nggak Zuana? Riyandi. Halo, Riyandi, ada nggak? Halo. Ini orang-orangnya nggak ada ya? Cuman muncul nama terus tidur atau ditinggal gitu. Ini kalau nggak enaknya online ya. Helmi. Ada nggak Helmi? Ada Mbak. Oke Helmi, gimana Mi? Mau nggak online dating? Kalau saya pribadi sih sama kayak yang lain, nggak mau juga karena nggak mau kenal dari stranger banget gitu Mbak. Belum ketemu atau apa. Belum pernah ngobrol. Oke, thank you tanggapannya semua. Ini bilang ya terbukti ya memang lebih banyak yang bilang nggak mau ya gitu. Bukan berarti yang mau wah gue salah nih milih. Enggak gitu, nggak salah juga dong gitu. Tapi memang kecenderungan di Indonesia didominasi oleh orang-orang yang nggak mau melakukan online dating. Kalaupun mau tuh udah kayak cara terakhir deh gitu ya gitu. Mungkin kayak gitu. Oke, lanjut. Ya, sekarang cybersex ya. Ya kita ngomongin definisi cybersex, perilakunya, alasan melakukan cybersex, dan risiko cybersex ya.
saya itu hampir tiap tahun diminta oleh salah satu SMP swasta. Tahun ini juga ke sana tapi online ya. Kalau sebelum pandemi saya ke sana gitu ya. Tapi ini pada saat pandemi kita online itu untuk memberikan sex education gitu ya ke murid-murid SMP khusus yang perempuan. Nah, sejak tahun 2018 apa 2019 gitu ya, itu saya mulai menambahkan tentang cybersex. Sebelumnya sih enggak ya. Sebelumnya sih ya bahaya free sex gitu ya, kenali organ kelaminmu, jaga dan segala macam gitu, topik-topiknya kayak gitu ya. Kalau nggak salah sekitar 2018 atau 2019 gitu, saya pertama kali memasukkan materi tentang cybersex pada saat saya melakukan penyuluhan tentang sex education gitu, karena banyak orang yang beranggapan cybersex itu aman, cybersex itu sehat kayak gitu, tidak berisiko, tidak menimbulkan penyakit menular, tidak menyebabkan kehamilan kayak gitu ya. Oke, kita akan bahas itu ya, benar apa enggak nih gitu ya. Oke, ya, cybersex definisinya apa ya? Oke, cybersex itu aktivitas seksual melalui dunia maya yang memang tidak harus berhubungan badan, cukup secara virtual gitu ya. Pelakunya merasa lebih menikmati hubungan virtual dibandingkan hubungan secara fisik ya, gitu. Contohnya ada sexting itu singkatan dari sex and texting. Jadi kayak misalnya nge-tweet atau chat atau bikin apa tuh namanya? Saya lupa sih. Fanfiction ya, bikin cerita yang sangat mendetail tentang perilaku seksual, tentang misalnya tentang ciuman gitu ya, ditulis dengan detail ciumannya kayak gimana gitu, sampai orang yang membacanya bisa membayangkan tulisan itu menjadi suatu imajinasi di bayangannya, bahwa seakan-akan dia ngelihat langsung si perilaku tersebut ya. Terus phone sex itu ya mereka melakukan hubungan seksualnya melalui telepon berasal dengan suara-suara, kan ada suara-suara yang dianggap menimbulkan gairah tertentu gitu ya. Terus juga ya bisa jadi memang melakukan hubungan itu sebetulnya self-serving gitu ya, atau masturbasi gitu ya, tapi dipandu oleh orang lain melalui telepon gitu ya, saling memandu, tapi sebetulnya mereka ya masturbasi jatuhnya kayak gitu kan. Atau video seks juga sebetulnya kayak gitu, cuman ini ada gambarnya. Jadi video seks itu mirip dengan phone sex, cuman video seks itu ya pakai video gitu, nggak cuma suara gitu. Termasuk juga mengakses situs pornografi, menonton, mendownload, itu semua adalah cybersex gitu ya. Terus cybersex dianggap lebih sehat ya, ada anggapan cybersex itu lebih sehat gitu ya. Sebentar. Kok ini Oke. Ya. Lebih sehat karena tadi anggapannya adalah nggak menimbulkan penyakit menular yang ditularkan melalui hubungan seksual ya, kayak gonorea, AIDS, terus sifilis,
kayak gitu-gitu. Nah, tidak menimbulkan kehamilan gitu ya. Terus jadi lebih sehat, lebih positif dibandingkan free sex dan memberikan kepuasan seksual. Yang kayak gitu. Terus di buku Cyber Psychology ini ada pertanyaan, cyber sex debilitating or liberating gitu, melemahkan atau malah membebaskan. Melemahkan tuh maksudnya kan nggak ketemu secara langsung gitu, secara fisik gitu. Atau malah membebaskan, dengan tidak ketemu secara langsung, imajinasinya bisa lebih bebas dong, kayak gitu. Nah, oke. Terus perilaku seks itu macam-macam ya, ada tadi general sexual compulsivity gitu ya misalnya ya semacam perilaku seksual yang biasa, tapi secara online dan lebih kompulsif, jadi lebih sering dilakukan tanpa alasan kayak gitu. Lebih sering dilakukan ya, lebih sering dilakukan dibanding perilaku seks biasanya, karena ini melalui dunia maya dianggap lebih gampang lah aksesnya gitu ya. Ada yang non-home use of the computer, jadi ya bisa dilakukan di luar rumah dengan hanya menggunakan komputer gitu ya, atau nggak usah keluar rumah tapi hanya menggunakan komputer gitu ya. Illegal sexual use of the computer, jadi salah satu manfaat negatif dari dunia maya, dari komputer di sini ngomongnya, yaitu melakukan secara ilegal ya, tadi biasanya yang mengarah ke download pornografi dan segala macam ya. Online sexual compulsivity, ini kalau yang general sexual compulsivity itu bisa aja dia cuma nonton terus dia masturbasi gara-gara tontonannya. Tapi kalau online sexual compulsivity, dia harus terhubung dengan orang lain ya, tadi sexting, phone sex kayak gitu-gitu ya, video call sex kayak gitu ya. Online sexual behavior sosial, jadi mungkin ada aplikasi khusus gitu ya, atau kayak Bigo gitu ya, bayar berapa, dia bilang kasih berapa, terus buka baju, buka apa yang kayak gitu ya. Nah, ada yang online sexual behavior isolated, yang lebih terisolasi, terisolasi lah gitu, jadi nggak yang secara sosial, mungkin nggak melibatkan orang banyak gitu. Terus online sexual spending ya, menghabiskan uang melalui aplikasi atau tadi nonton download video porno kayak gitu, itu kan ada berapa pulsa yang harus dibayar kayak gitu ya, atau ada bayar apa lagi kayak gitu ya. Interest in online sexual behavior juga ada ketertarikan, termasuk sudah mulai tertarik nih, oh ada ya, pengen tahu deh, nah itu udah termasuk kayak gitu ya. Nah, teori yang paling awal mengenai alasan individu melakukan cyber sex gitu, kakak-kakak kalian udah ada beberapa orang yang melakukan penelitian tentang cyber sex gitu ya. Ini banyak banget nih, mereka pakai 3 teori ini, the triple A engine ya, dari Cooper tahun 98. Jadi ada 3A gitu ya, accessibility, anonymity, sama affordability ya. Accessibility karena lebih mudah dong secara akses gitu ya, bisa kapanpun ya, mau siang mau malam ya, bisa ya, cuman hanya melibatkan gadget, PC, laptop gitu kan, aksesnya lebih gampang dibanding nggak harus keluar rumah, mungkin dengan harga lebih murah gitu ya. Terus yang kedua anonymity, kan kalau misalnya kita melakukan itu kan nggak harus pakai nama pribadi, nggak harus pakai nama kita yang asli, bisa aja kita asal aja namanya, bahkan belum tentu tadi kamu bilang gitu ya, belum tentu jenis kelaminnya, oh coba tahu dia ternyata bukan cowok tapi cewek kayak gitu kan, kita belum tahu siapa orang yang melakukan itu. Jadi dengan anonimitas itu orang kayak nggak malu gitu, karena ya nggak ketahuan dia tuh siapa gitu ya. Terus affordability, jadi kayak semacam memberikan apa ya, sumber daya lah ya gitu, dengan ya kan karena murah, mungkin karena bahkan gratis gitu, jadi
semacam sumber dayanya lebih banyak lah untuk mendapatkan akses seksual itu gitu. Terus ada juga yang alasannya jadi memberikan fantasi yang berbeda. Kalau ketemu langsung sama orangnya kan udah tahu orangnya, ternyata fisiknya nggak sesuai sama harapan gue kayak gitu. Tapi kalau misalnya cybersex kan karena nggak ketemu langsung, ya atau misalkan pakai foto atau apa ya, wah pasti nih cowok ganteng banget, pasti nih cewek seksi banget kayak gitu, ya. Jadi punya fantasi berbeda dan fantasi bisa jadi lebih liar gitu ya, dibanding kalau berhubungan seks secara langsung. Nah, risiko cybersex. Nah, tadi dari yang saya sebutkan tadi gitu ya, ternyata cybersex ada risikonya. Satu, prostitusi. Ya, bukan berarti ya apalagi sekarang gitu ya. Orang-orang nggak keluar rumah. Sorry. Misalnya PSK nggak ada kerjaan dong kalau gitu, nggak ada yang mampir ke tempat dia. Jangan salah, sekarang banyak prostitusi online gitu ya. Gitu. Ya, cybersex membuka peluang untuk terjadinya prostitusi online gitu. Mungkin ada aplikasinya sendiri atau mungkin mereka menjajakan diri di media sosial gitu ya. Pelecehan anak, nah itu juga ada beberapa orang yang nggak mau. Misalnya kita tahu siapa, Raisa gitu ya, Raisa, terus siapa Gigi Hadid dan Zayn Malik gitu ya. Mereka tuh nggak mau ngasih lihat foto anaknya. Ya, kenapa? Ya karena menghindari dari salah satu alasannya adalah menghindari dari orang-orang yang pedofil gitu. Wah, bayi lucu banget, gemes banget, gitu kan? Kan, iya kita nggak pernah tahu foto anak-anak itu dijadikan apa, ya gitu, ya. Ya amit-amit ya mudah-mudahan sih enggak ya, tapi ya kita nggak pernah tahu tuh gitu. Terus cyber harassment gitu ya. Cyber harassment ini ya boleh dibilang mirip lah dengan cyberbullying, nanti saya akan jelaskan bedanya. Jadi kayak semacam ya termasuk di sini dihina lah, dilecehkan lah gitu ya, dilecehkan melalui dunia cyber gitu. Jadi bukan hanya melecehkan anak karena tadi pedofil, tapi juga melecehkan orang lain yang memang melakukan cybersex itu gitu, tapi mungkin dilecehkan oleh orang lain yang lihat dia atau apa kayak gitu. Penyebaran foto pribadi, ya ini hati-hati ya. Bahkan nanti salah satu tips untuk pencegahannya, kalau bisa kita jangan sampai menyimpan foto atau video yang vulgar di handphone kita sendiri, ya. Karena kita lah kan di handphone sendiri, dilihat buat diri sendiri. Udah banyak ya kejadian. Siapapun itu artis atau siapapun yang ternyata kemarin kejadiannya siapa yang terakhir yang katanya handphonenya hilang? Oh, Giselle, ya Giselle gitu. Kan dia taruhnya di handphone sendiri, tapi ternyata tersebar, gitu ya. Jadi hati-hati gitu. Terus pornografi jelas tadi itu kan dari foto video pribadi itu terus di-download, disebarluaskan dan dijual segala macam. Ya, nah terus ini orang-orang yang ini kalau nggak salah saya pernah nonton apa ya, film atau series ya, saya lupa deh. Ya ini berdasarkan sebetulnya ada banyak kejadian gitu ya, karena pasangannya melakukan cybersex ini tetap dianggap selingkuh loh ya sebetulnya, walaupun nggak pernah ketemu sama orangnya gitu. Itu termasuk perselingkuhan sebetulnya ya, gara-gara dia sering melakukan cybersex sehingga kepuasan seksual terhadap pasangan di dunia nyatanya, terhadap istrinya atau terhadap suaminya gitu, itu berkurang. Tuh, karena dia ngeliat, ya suami gue atau istri gue cuma begini, kayak gitu. Sementara kalau di cybersex kan dia bisa berimajinasi, bisa berfantasi seperti apapun, gitu. Terus terjadinya adiksi, ya. Nanti kita ngomongin cybersex addiction gitu ya. Kalau udah kompulsif gitu, udah sering banget melakukan itu, akhirnya jadi adiksi gitu. Terus gangguan seksual, ya tadi karena punya fantasi berlebihan, terus mungkin tidak dilakukannya dengan orang secara langsung, mereka mungkin masturbasi atau menggunakan alat-alat tertentu, akhirnya punya ketertarikan seksual terhadap benda mati, terhadap hewan, terhadap anak-anak. Nah itu jadi gangguan seksual kan ya, gitu. Jadi pedofil, nekrofil dan segala macamnya.
kayak gitu. Profil itu jadi mayat gitu ya. Dan sama benda tuh apa ya, saya lupa. Kalau kalian ikutan perilaku seksualnya, kelas perilaku seksualnya Mbak Putri mungkin juga akan tahu itu ya. Oke, sekarang tentang cyber sex addiction. Ada pertanyaan nggak? Atau ada komen sebelum ini berapa? Wah, sudah jam 1,5 jam ya. Udah lewat ya? Saya kelamaan ya. Oke, kita langsung tambahin aja deh. Saya langsung jelasin aja. Oke, cyber sex addiction-nya itu sendiri. Oke. Ya sebetulnya kalau yang udah namanya adiksi, udah namanya gangguan, kata kuncinya adalah perilaku itu dia lakukan terus-menerus sehingga kalau dia nggak lakukan itu akan mengganggu dirinya sendiri maupun mengganggu orang lain di sekitarnya. Jadi dia sudah perilaku itu sudah mengganggu dirinya sendiri gitu. Saking dia ya kayak orang apa sih yang biasanya yang paling gampang contohnya adiksi narkotik ya, kecanduan narkoba gitu ya. Ya itu kan kalau nggak itu kan harus pakai terus-menerus gitu. Narkobanya harus diminum atau disuntik dengan waktu yang sangat rutin dan semakin lama semakin sering gitu ya. Kalau misalnya di stop jadi sakau gitu ya. Jadi ada hal yang nggak enaknya gitu ya. Nah, itu udah masuk ke adiksi. Ya. Nah, di sini salah satu perilaku orang Indonesia, ternyata adalah salah satu perilaku orang Indonesia ketika menggunakan internet di sini ya adalah cyber gitu ya. Cyber sex gitu ya. Nah, ini gejalanya. Ada 6. Sebetulnya 6 hal ini bukan cuma untuk cyber sex addiction ya, tapi menjelaskan tentang adiksi-adiksi lainnya. Tinggal kalau cyber sex ya tinggal tambahin aja kata-kata cyber sex-nya di sini. Ya. Yang pertama adalah salience. Salience itu kalau individu itu menganggap perilaku yang dia mengalami adiksi itu adalah perilaku yang paling penting, aktivitas yang paling penting. Kalau orang yang kecanduan rokok, berarti salience-nya adalah merokok adalah aktivitas yang paling penting buat dia. Kalau dia adiksi narkoba, berarti makin narkoba ada aktivitas yang paling penting dalam hidup dia, kayak gitu. Nah, kalau adiksi cyber sex ya, aktivitas cyber sex itu merupakan aktivitas yang paling penting buat dia. Gitu. Terus mood modification, orang yang habis melakukan perilaku itu terus jadi merasa lebih senang gitu. Tadinya kesel nih, biasanya kan ada orang-orang yang adiksi rokok misalnya, aduh bete, aduh lagi kesel, lagi apa, udah gue ngerokok, habis ngerokok dia senang gitu. Nah itu sama, itu mood modification. Jadi moodnya bisa dimodifikasi dengan perilaku itu. Jadi merasa lebih positif setelah melakukan perilaku itu. Ya, tolerance yang tadi saya bilang, kondisi ketika melakukan perilaku itu semakin lama semakin meningkat. Tadinya cuma seminggu sekali, terus jadi seminggu 2 kali, jadi tiap hari kayak gitu ya. Withdrawal, tadi withdrawal itu gampangnya sakau ya. Kalau jadi dia nggak nyaman kalau aktivitas itu dihentikan. Ya. Konflik. Cyber sex itu jadi mengganggu fungsi keseharian dia. Jadi ya orang-orang yang kena narkoba gitu misalnya ya jadi dia udah nggak mandi lagi, nggak makan, mungkin nggak inget makan lagi gitu ya. Ya kalau lagi benar-benar lapar aja dia makan gitu, terus tidurnya juga jadi nggak jelas kayak gitu ya. Sama aktivitas cyber sex juga gitu. Adiksi game juga gitu tuh ya. Jadi perilakunya dia jadi gara-gara sering banget nge-games itu jadi mengganggu fungsi kesehariannya ya. Jadi timbul masalah dalam aspek kehidupannya, yang nggak mandi jadi bukan cuma bau gitu ya, ganggu orang di sekitarnya juga, terus juga jadi dia gampang kena penyakit kayak gitu ya. Relapse, dia tuh udah pengen berhenti, tapi oke nih bisa nih berhenti, tapi tiba-tiba muncul lagi orang yang udah rehabilitasi narkoba, udah nggak pakai narkoba selama setahun misalnya, tiba-tiba pengen lagi nih pakai, dan begitu pakai malah lebih parah lagi gitu ya. Ini adalah salah satu contoh alat ukur tentang cyber sex ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Berdasarkan tadi yang gejala-gejalanya. Ini sebenarnya ada beberapa alat ukur tentang cyber sex yang lain gitu ya. Oke. Terus pencegahan cyber sex tadi, lindungi informasi pribadi ya, bahkan tidak memfoto atau memvideokan sesuatu yang pribadi. Foto aja sebaiknya jangan, apalagi menyebarkan di media sosial. Password sebaiknya diperkuat ya, hindari coba-coba pengen tahu di cyber sex gitu, jangan gitu ya, jangan coba-coba. Terus ganti aktivitas hobi kalau mulai ngerasa kecanduan
Ya, minta bantuan orang lain untuk mencegah kecanduan. Ya, mungkin kamu terlalu personal gitu. Duh, kayaknya malu deh kalau ngomong sama orang gue suka begini gitu ya. Oke, mungkin nggak harus ngomong, tapi coba ajak gue dong ke sini, apa gue pengen kayak gitu. Jadi mintanya mungkin nggak harus ngomong secara langsung tentang apa yang pengen kamu hindari ini, gitu ya. Tapi kalau secara langsung malah lebih baik karena orang jadi tahu harus bantu kamu kayak gimana. Penanganannya sebetulnya dari sisi hukum ini ya, salah satunya nih tindakan cybersex itu sudah masuk kejahatan kesusilaan ya, terutama yang memang menyebarkan pornografi gitu ya nih. Nah, terus rehabilitasi dari kecanduan, pendekatan secara edukatif, moral atau religius gitu ya, tergantung orangnya bisa didekati secara yang mana nih, lebih ke moral, religius atau ya pendekatan secara edukatif. Misalnya kita tuh kan sekarang udah nggak bisa lagi bilang, terutama generasi Z, jangan gini ya gitu. Tapi kita harus ngasih tahu alasannya kenapa hal itu tidak boleh dilakukan gitu. Nah, itu pendekatan edukatif gitu. Ya. Terus emangnya benar bisa mencegah dari HIV atau penyakit penular lainnya? Secara technically kalau dia hanya melakukannya memang hanya melalui cyber, iya. Gitu, kok playing musik sih? Ini apa? Enggak kan? Ini tuh apa sih? Enggak ada ya? Kok di layar saya ada tiba-tiba tulisan? Oke. Tapi kalau misalnya kan nggak semua orang ya hasrat seksualnya bisa dilampiaskan dengan tanda kutip self-serving tadi yang saya tadi bilang gitu, masturbasi. Ada yang malah, aduh nggak puas nih, gue harus segera cari orang lain yang bisa dibayar ya. Akhirnya tetap aja ke PSK gitu. Ya bukan berarti dia nggak jadi. Bisa jadi nggak ya kalau dia udah jelas ke PSK itu kan memang salah satu penularan HIV itu dari mereka, karena mereka kan ya kemana saja gitu kan, kayak gitu, ke siapa saja gitu, ya bisa aja tetap kena HIV gitu ya. Jadi bukan berarti tidak berbahaya, bukan berarti lebih sehat tadi. Saya agak tidak setuju dengan anggapan lebih sehat. Ya, kalau memang lebih sehat secara fisik, iya, karena tidak mengalami penularan terhadap penyakit-penyakit tadi. Iya, kalau memang akhirnya tidak melakukan hubungan intim secara langsung, ya, itu satu. Terus alat-alat seks toy-nya yang digunakan itu personal, hanya dia yang menggunakan dan mungkin dia bersih gitu ya, dia bersihkan dan segala macam, oke ya, secara fisik, secara sehat ya, secara logikanya seharusnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ya itu digunakan oleh beberapa orang atau akhirnya dia melakukannya secara langsung, ya tetap aja akibat dari tadi dia cybersex terus dia langsung ke orang kayak gitu ya kan kita ya tetap aja bisa kena penularan penyakit seksual. Dan secara fisik memang kalau tadi bisa lebih sehat, tapi secara psikis lebih tidak sehat. Tadi saya bilang bahwa bisa jadi banyak sekali gangguan seksual akibat cybersex ini, bukan cuma adiksi gitu ya, tadi bisa ke nekrofil lah, pedofil lah, dan segala macamnya kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Tanggapan kalian gimana? Panjangan ya materi hari ini ya, karena saya harus menyatukan 3 hal, tapi ya mereka sebenarnya berhubungan ya, jadi ya mau nggak mau deh gitu. Oke, kalau nggak ada, saya absen dulu. Untuk Febianti ya, Febianti sama siapa ya satu lagi yang dari Universitas Indiana? Tessa, Mbak. Tessa ya, sorry Tessa. Ini saya kirimin Google Sheet ya, yang saya ingat tuh Febianti masuknya di pertemuan kedua, Tessa dari pertemuan 1 ya. Ini saya taruh sampai masih pertemuan 3. Ini tolong kalian isi nomor, nama,
saya nggak tahu kalian pakai istilah NPM atau NIM. NPM itu nomor pokok mahasiswa, NIM nomor induk mahasiswa, sama aja sih. Terus universitas kalian, sama kalian pertemuan 1, 2, 3-nya ya. Ini saya kasih via chat ya, untuk kalian berdua aja. Oke. Untuk yang dari UP, saya absen dulu ya. Udah ada nih namanya, udah dimasukin kok. Febianti ada ya, Tessa? Febianti ada? Ada Mbak, ada. Oke. Tessa? Ada tadi ya? Ada Mbak. Marcelino? Ada Mbak. Oke. Helmi? Halo Helmi? Helmi? Hadir, Mbak. Brigita? Hadir Mbak. Andika? Hadir Mbak. Afifa? Hadir Mbak. Nadia? Hadir Mbak. Ingrid? Hadir Mbak. Aisyah Santi? Hadir Mbak. Dania? Hadir Mbak. Anissa Dwi? Halo Anissa. Anissa Dwi temannya ada yang lihat nggak? Anissa ada nggak? Halo, apa mic-nya bermasalah? Ada nggak Anissa? Nisrina? Anissa ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada Mbak. Nggak ada ya? Oke, thank you. Wulan? Hadir Mbak. Jefranda? Hadir, Mbak. Kok aksesnya di net? Oke. Ya udah deh, bentar ya kok aksesnya di net. Tapi tadi nama kalian ada ya, Tessa sama Fibianti. Ya, saya share screen ya. Baru masuk nih di sini ya. Oke. Tadi aksesnya di net, tapi di sini udah ada nama kalian ya. Mungkin pakai ini dulu deh. Tadi siapa? Wulan udah, Jefranda udah ya tadi ya? Halimah? Ya Mbak. Hadir Mbak. Cahyani? Hadir Mbak. Nina? Hadir Mbak. Nadia? Hadir Mbak. Syahrani? Syahrani ada? Caranya sakit Mbak. Oh, Syahrani sakit. Nggak hadir di dia? Iya. Hadir Mbak. Nadia? Hadir Mbak. Isrina? Hadir Mbak. Yanka? Hadir Mbak. Indah? Hadir Mbak. Karina? Hadir Mbak. Faradila? Hadir Mbak. Ken? Hadir Mbak. Balgis? Hadir Mbak. Atika? Hadir Mbak. Zahra? Hadir Mbak. Indriani? Hadir Mbak. Titi Yulita? Hadir Mbak. Mera? Hadir Mbak. Feren? Hadir Mbak. Cindy? Hadir Mbak. Raihana? Hadir Mbak. Erviana? Hadir Mbak. Zuana? Hadir, Mbak. Femilia? Hadir Mbak. Yasmin? Hadir Mbak. Muhammad Irgi? Hadir, Mbak. Firial? Hadir Mbak. Tiara? Hadir Mbak. Fidel? Hadir, Mbak. Cindani? Hadir Mbak. Vicky? Hadir Mbak. Agintaras? Hadir Mbak. Fania? Fania? Halo, Fania? Istrinya Fania ada nggak? Hadir Mbak. Ada. Oke, Farah Liberati? Tadi Farah ada? Halo, Farah? Farah ada kok Mbak. Oke, Fani? Hadir Mbak. Fatia? Fatia? Fatia ada Mbak. Ya. Farah Aprilia? Hadir Mbak. Riyandi? Hadir, Mbak. Oke. Ya.
Oke, materinya bentar lagi saya revisi dulu ya, tadi beberapa typo nanti saya kirim ke Google Classroom. Oke, sebelum kita akhiri, yang bisa on cam silakan on cam. Oke. Ini kalau saya pakai komputer belum update Zoom-nya bisa kelihatan semua yang on cam maupun off cam. Tapi kalau udah update Zoom itu nggak bisa semuanya ya. Nggak aneh tuh yang updating Zoom-nya. Oke. 1, 2, 3 untuk slide 1. Oke, sebentar. Saya mana? Slide 2. Oke. 1, 2, 3. Ada 3 slide ya. Slide 3. 1, 2, 3. Oke, sampai ketemu pekan depan itu teman bahas apa ya? Saya lupa. Game ya? Online game ya? Ya enggak? Saya lupa kalau nggak salah tentang online game. Itu kalau saya nanti kasih survei, tolong isi lebih banyak ya. Kemarin cuma 30-an orang, nanti saya... Ini kan menarik nih, kalian pernah main game online apa enggak, terus pengalaman kalian. Itu kan juga non-name ya, anonim gitu loh surveinya. Seru aja kan cuma ngelihat ada berapa persen ya, saya sih cuma butuh kayak gitu aja. Gitu, yang pernah main online game atau main gamenya tipe yang mana, kayak gitu-gitu misalnya ya. Oke, terima kasih semuanya, sehat-sehat. Kita ketemu Senin depan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat siang, saya akhiri ya. Baik, terima kasih, Mbak. 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 Mbak.